Banyak yang bilang kalau Gunung Lawu adalah gunung paling mistis, terutama di daerah Jawa Tengah. Tapi, selain terkenal dengan cerita mistisnya, gunung ini juga memikat para penggiat alam dengan berbagai keindahan dan pesona yang Lawu berikan. Banyaknya jalur-jalur pendakian yang terkenal mempermudah para pendaki menikmati pesona alam Gunung Lawu ini. Tapi, dari beberapa jalur Lawu yang terkenal, adakah yang tahu di mana jalur yang paling tua di Gunung Lawu? Nah, untuk kali ini saya berkesempatan untuk mencoba jalur yang katanya penduduk setempat adalah pintu masuknya Gunung Lawu, sekaligus jalur yang paling tua dan juga terpanjang di Gunung Lawu. Kurang lebih 14-15 km jarak yang bakal ditempuh. Ini dia, pesona Lawu Utara dengan jalur Jogorogo. Oke, sekarang setengah 10 kita udah sampai di Gendingan atau daerah Ngawi ya. Rutenya dari sini sampai ke base campnya 43 menit. Atau enggak base camp sih, sebenarnya rumah Pak Darno kalau nggak salah. Sebelumnya saya udah kontak-kontakan sama beliau, nanti bakal stay di rumahnya beliau, terus besok baru kemana. Mantap. Karena susahnya info seputar jalur ini, 3 bulan sebelum pendakian saya mencoba mencari informasi seputar jalur Jogorogo ini. Mulai dari bertanya ke teman-teman Mapala sampai update di medsos lainnya. Alhasil, saya mendapat sebuah kontak yang bisa saya hubungi seputar jalur Jogorogo ini. Pak Darno. Iya, beliau ini warga asli desa tersebut sekalian wakil dari pengurus pendakian di jalur Jogorogo ini. Kulo jeneng ngonten Pak nggih. Makanya estimasi kan nek menawi mriki kan jalur termasuk kan terpanjang. Nggih. Enggak ada landainya, kan jujur kan. Nggih. Jadi estimasi daripada nanti 2 hari atau anu kan agak dilonggari kan enggak Mas. Nggih lah. Memang jalur sini sebenarnya kan jalur Warga ritual lokal. Oh. dari dulu kan kalau bulan-bulan Muharram, bulan Suro itu memang ramai Mas. Ya memang base camp ini masih dalam rintisan, sebenarnya kan dalam rintisan. Kemarin dari sebelum COVID-19 itu kan sudah mengurus izin perizinan dan sebagainya. Nah pas waktu itu dampak COVID kan gitu loh. Kalau jalur Jogorogo niku pertama kali niku tahun pinten, Pak? Walah lah niku dari mbah dulu, Oh. dari nenek moyang. Tapi sampainya juga di Bulak Peperangan niku. Bulak peperangan itu kan sebenarnya itu bulak peperangan gua menjangan karena milik Jawa Timur toh Mas. Nggih, Jawa Timur. Kabupaten Ngawi toh itu sebenarnya. Itu kan ada patoknya tuh nggih. Itu patok itu ndak patok batas ndak. Oh. Ndak patok batas. Itu dari perhutani sendiri kan, kebetulan anak saya kan yang sekarang tidur. Itu kan bekerja di perhutani. Jadi kalau di pos 4-nya Ceto itu masih wilayah Jawa Timur. Oh. Itu kan di kanannya itu kan ada sumber apa itu mata air kan itu yang Sendang ngalir Matar itu. nggih, Sendang ngalir Matar ke itu pos masih 3 niku Jawa nggih. Timur Mas. Kalau di peta perhutaninya Berarti sebenarnya Jogorogo niku pun lah lebih lama Jogorogo dari yang sana-sana Mas. Bahkan dulu Mas, dulu kan pas era sebelum COVID itu kan anak-anak base camp sama Karangtoro sini kan babat jalur itu nyampe tempat Mbok Yem kan, Mbok Yem almarhumah. Lah Mbok Yem itu nyampe bilang, "Mas, jalur Jogorogo enggak dibukanya apa?" Padahal jalur Jogorogo itu termasuk itu depannya Lawu Utara, pintunya depan maksudnya. Oh. Terus paling lama sendiri kan, tapi nggak tahu Mbok Yem tuh nggak tahu kalau sebenarnya sudah rintisan nggak tahu. Padahal aku loh Mas, aku dulu pertama arep buka warung enten Lawu
assalamualaikum permisiku dari laut Jogorogo. utara lewat sini. Kulo nungune lewat sini ngoten lho. Untuk sarapan dan keperluan pendakian yang kita butuhkan, Pak Darno siap membantu kita untuk memenuhinya. Memang, jalur ini masih awam di dunia pendakian. Tapi, bagi para spiritualisme, jalur ini merupakan jalur yang sangat disukai mereka. Dan juga, sudah dijelaskan Pak Darno tadi, pertama kali Mbok Yem naik Lawu untuk membuka warung pun melewati jalur Jogorogo ini. Tidak tidak. Anak lanang nggak pernah main, nggak pernah dia bawa. Oke apa bro? Setelah sarapan pagi, kami bersiap untuk melakukan pendakian. Dan jam 8 pagi persis, kami pun mulai perjalanan menggunakan ojek. Cukup dengan biaya 70.000 per motor, kita sudah menghemat waktu tempuh sekitar 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan. Dari bawah tadi jam 8 persis, sekarang 2:25, berarti 25 menit. Wah, treknya Tapi kalau jalan kaki ya 2 jam Mas. mantap weh. Katanya kalau jalan kaki 2 jam, jadi rekomen banget naik ojek. Enak banget ta iki. Wah, kene iki digeblak kayak bundung Kasih bukan video. Mantap. Oke, jadi ini di pos 1 Ukir Bayi. Ini tadi ditunjukin sama Pak Darnonya. Ini lewat sini aja karena yang jalur lamanya itu sana itu agak masih rimbun ya. Jadi boleh lewat sini, nanti ada petunjuknya sampainya ke lewat sungai terus langsung ke pos 2 gitu. Jadi disaranin lewat sini aja, nanti ada portal nggak apa, asal terobos daripada lewat yang sana itu agak rimbun. Dan ini pos Ukir Bayinya. Tadi kita lewat sini. Mantap, 70.000, sangat rekomendasi sekali daripada jalan kaki. Mungkin sekitar 2 jam. Mantap Jogorogo. Pas 2 tanah. Sejak begitu ini konsep rokok tadi langsung begitu. Oke, ini kita udah sampai di pos Ukir Bayi. Ternyata di belakang Ukir Bayi itu ada salah satu peninggalan di zaman Belanda.
Yang sebelah kanan saya ini dulunya kata bapaknya tadi, Bapak Garno itu, ini adalah dapurnya zaman Belanda. Jadi di sini tuh dulunya ada bangunan kayak rumah dan full kaca katanya. Ini bawah juga ada kayak plesteran gitu, semen. Ini dapurnya, dan ini di sebelah kiri saya. Sebelah kiri saya ini adalah bak atau bak mandinya, atau tempat penampungan air lah di zaman Belanda. Dan katanya di jalur ini tuh masih banyak kayak situs-situs peninggalan zaman dulu atau zaman Belanda. Mantap Jogor itu. Jadi pencet dulu. Masuk video ya. Oh, Oh, di screenshot. Wet. Di screenshot. Ngerti kan? Oke teman-teman, kita mulai nanjak. Selamat sampai tujuan. Priang. Ini mata lemah. Priang. Yo, Melayu. Oke, jam 9 lebih 8 kita start dari pos 1 Ukir Bayi. Trek pertama. Mantap, Jogorogo. Menurut keterangan Pak Darno, kenapa dinamakan Ukir Bayi? Jadi, Ukir Bayi itu artinya pemandian bayi, tempat memandikan bayi atau anak kecil. Konon, di zaman Belanda dulu di pos 1 ini terdapat sebuah bangunan besar atau bisa disebut rumah yang digunakan Belanda untuk mengasingkan wanita yang sedang mengandung. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 ini didominasi bebatuan makadam yang sangat panjang. Asli, baru sampai sini sudah terasa capeknya. Selain karena beban karir kita yang sangat berat, cuaca hari ini pun sangat terik. Jadi, terasa sekali capeknya. Setelah 1 jam 48 menit kita berjalan, kita sampai di percabangan menuju pos 2. Oke, jam 10.46 kita sampai di pertigaan. Yang ini jalurnya hampir nggak kelihatan ya. Jadi tandanya cuma itu ada kayak tali itu. Kita ambil yang ke kanan, nyebrang sungai, terus sampai ke pos 2. Hati-hati juga karena jalannya mungkin kalau orang awam nggak kelihatan banget, karena jalannya kita pakai jalur yang jalur jeep. Sampainya nanti di pos 3 atau pos 4 gitu. Jadi nggak susah untuk ketemunya. Hati-hati juga pokoknya, intinya kita sampai di pertigaan ini kita ambil yang ke kanan arah ke nyebrang sungai sampai ke pos 2. Mantap Jogorogo. Oke, ini ya. Ini kita masuk di pertigaannya. Ini ada batu tulisannya Puncak. Kita bakal nyebrang sungai terus ke sana sampai ke pos 2. Mantap Jogorogo. Oke, ini nggak jauh dari tadi pertigaan, kita jalan bentar udah sampai di sungai. Pos 2 kita lanjut ke sana. Mantap Jogorogo. Oke. Ini jalurnya. Alang-alangnya guys.
Aduh, kayak mau kenal mak Lut. Tak kira aku harus cocok aja. Pantatane di dia. Rana sih. Waduh bentuknya deh. Enak kok ngisore. Opo ya. Oke. Jam 11 kita sampai di pos 2. Di banyune lah. Ya mau. Jare air mengalir. Belakang pos be ana bengi. Oke. Mantap sekali. Ini kita rest dulu di pos 2 pukul jam 11. Gila emang Jogorogo. Bikin nangis sumpah. Jalurnya masih tertutup. Gatel semua pakai celana pendek. Mantap lah Jogorogo. Oke, jadi ini ya. Ini jalur lama atau jika kita lewat yang pos 1 Ukir Bayi itu yang lewat belakangnya pos itu sampainya nanti sini. Dan sangat rimbun sekali. Sedangkan tadi kita itu lewat belakangnya pos sana. Atau mata airnya di sana. Sungai. Ini ini rest dulu, kita makan pisang. Tadi dikasih Pak Darno, terus sama kita bencah semangka dulu. Sejauh ini Jogorogo top, mantap. Oke, jam 12:05 kita lanjut lagi dari pos 2 menuju ke pos 3 Gunung Lawu via Jogorogo. Jalurnya langsung nanjak. Mantap sih Jogorogo sih. Jalurnya juga nggak begitu kelihatan ya. Tak ada. Jangan nyikir ki. Dia tenan dia. Asik. Wah, ini ada yang tahu kotoran apa ini? Hewan apa ya? Bro, Jogorogo bro. Rungkut. Rungkut. Kayak gatal kabeh. Piking. Berarti Allah. Lho tak ada. Jalure penak kowe do turu, Des. Mending ngene. Rungkut juga. Gatal kabeh iki. Oke. Ini jalurnya dari pos 2 menuju pos 3 seperti ini guys. Rungkut sekali dan nanjak terus ya, belum dapat datar dari tadi. Mantap.
Oke, setelah berjalan 43 menit dengan jalur yang super, hampir kayak Sindoro via Bansari sama Sumbing via Banaran. Tapi ini lebih lebat lagi dari sektor hilang-hilangnya rumputnya, wah. Tapi cakep, masih asri. Kita sampai di Watu Kloso 1248. Mantap, Jogorogo. Salah jalur sih. Masa iya? Liku mau? Oke, ini ada pelang akasia, cuman nggak tahu ini posnya atau enggak. Soalnya nggak lebat semua ya, full lagi hilang semua dan tinggi-tinggi. Jadi nggak tahu ini posnya atau enggak. Cuman kalau ada doplangnya di sini akasia gitu. Artinya belum. Panjang, teman-teman masih di bawah sana. Mantap, Jogorogo. Oke, sejauh ini mantap sekali Laut Jogorogo. Nyiksa banget di dengkul, gatal juga karena ilalangnya tinggi-tinggi, tapi masih asri. Emang mantap sih. Nggak tahu, yang penting kita nanti nyari tempat dulu buat space makan siang, karena sampai jam 1:30 belum dapat tempat ya untuk makan siang yang enggak luas dikit gitu. Mantap coba. Kan akasia, berarti di ini ya pos telu. Oh iya, terima kasih ya. Pos telu kan akasia. Wow, jalurnya guys, full bunga. Alhamdulillah. Ada ya. Harus memplok. Oke, ditemukan lagi sebongkah taek. Ada yang tahu taek apa ini? Di jalur. Oke, ini depan udah kelihatan pos 3 akasia. Wah, jam 13.53. Pos 3 akasia. Wah, alhamdulillah. Yang ketigaan 2059 mdpl. Pos 3 jam 2 sampai pos 3. Istimewa Jogorogo. Kita bakal makan dulu, makan siang di sini. Cukup luas tempatnya. Mantap. Oke, jalurnya untuk naik ke atas. Ini tadi dari bawah kita ke sana.
Ini pos 3-nya. Kita bakal rest di sebelah kanannya pos 3. Wah, dari sana. Teman-teman masih di bawah. Mantap, Jogorogo. Jadi, lokasi pos 3 ini setelah kita melewati banyak bunga tadi, putih-putih, bunga rumput atau apa, sama hutan yang cukup lebat. Jalurnya naik, kita sampai di pos 3 Akasia. Dari sini kita naik ke pos 4 ke Ondorante, dan itu kelihatannya bakal lebih nanjak. Mantap Jogorogo. Ya, real pos 3 bro. Akhirnya. Wow, pos tuh. Ngatur napas. Oh, ya pantes, kroso. Apa Len? Kok yo ilang. Oh. Lanjut jam 4 kita lanjut perjalanan dari pos 3 Akasia. Mantap, istirahat lama banget, sempat tidur juga, makan siang juga. Sekarang kita lanjut. Sejauh ini dari pos 3 menuju ke pos 4 jalurnya full nanjak, istimewa sekali. Lauf ya Jogorogo ini, mantap. Pelan-pelan, nggak sampai jam berapa, sampainya aja. Tapi kemungkinan besar kita bakal hajar ke Gua Pak Menjangan. Jadi rencana pendakian kali ini karena kita 3 hari 2 malam, jadi nanti malam kita nginep di Gua Pak Menjangan, paginya summit, sore nginep lagi baru turun. Biar badan nggak begitu capek. Gila. Mantap Jogorogo. Oke, jam 17.24. Ini sampai di sini. Nggak tahu, nggak kebaca, nggak ada tulisannya. Kelihatannya karena bekas kebakar ya. Nih, entah ini pos 4-nya Ondorante atau
Apa nggak tahu, tapi ada doplangnya ini apa nggak tahu. Jam 17.25, hampir setengah 6. Mantap Jogorogo. Oke, sekarang jam 6 persis ya, hampir jam 6, jam 17.55. Kita sampai di pos 4. Itu Ondorante. Gila, jalurnya mantap. Ini saya pakai mantol ya, karena tadi sempat gerimis. Entah itu gerimis hujan atau kabut juga nggak tahu, karena mendung juga. Mantap lah. Kita nunggu teman-teman, masih ada Mas Indra sama Mas Fajar di belakang. Saya duluan sama Mas Bayu. Nanti mau gimana? Mau lanjut ke Gupak Menjangan atau di Cemoro Lawang aja nanti. Mantap Jogorogo. Oke, di pos 4 Pendem. Oh, Pendem, pos 4 Pendem. Dengan ketinggian 2192 mdpl. Belum tembus 3000. Ondorante. Ini jalurnya masih naik ke sini nih. Nih. Masih berdua sama Mas Bayu. Mas Indra sama Mas Fajar masih di belakang. Kita tunggu di sini. Oke. Akhirnya perjalanan kita untuk sementara berhenti di pos 4 atau pos Pendem. Saya cuma berdua doang kali ini, karena yang Mas Fajar sama Mas Indra ternyata bikin camp darurat di bawah. Tadi udah tak samperin sekalian ngambil nesting, karena saya nggak bawa nesting. Gila, Jogorogo full nanjak. Tidak disarankan untuk yang pemula, tidak rekomendasi untuk pemula. Mantap Jogorogo. Kita lanjut besok pagi, rencananya kita pagi terus buka tenda di Gupak Menjangan, terus langsung summit, kita sunsetan, terus pulang ke Gupak Menjangan, tidur, baru pulang. Jogorogo mantap. Oke, selamat pagi. Sekarang jam 7:30 di hari kedua pendakian kali ini. Cuacanya masih hujan dari semalam. Ya, belum tahu nanti seperti apa lanjutannya. Mantap. Jemur sepatu dulu, geng. Basah semua ini. Semalam kehujanan semalam. Sekarang udah cerah, jam 11-an kalau nggak salah nih. Ya, jam 11. Udah mulai cerah, tapi sementara kita masih nunggu Mas Fajar sama Mas Indra ya, karena masih di bawah dia campnya. Saya tunggu di pos 4 ini. Mantap, Jogorogo. Lu penak itu roto gitu. Mesti doyok marah dindak gedang iki lho. Diguk-guki. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu lagi. Nah, aku ora kucing iki ngono iki lho, Bu. Nang telu iki lho. Istimewa. Becile ya ngono kuwi. Jadi sak keplong iki lho. Oke.
Jam 12 kita lanjut dari pos 4. Perjalanan lagi. Treknya masih naik. Mantap. Asli. Ternyata jalur dari pos 4 menuju pos 5 ke Cemorolawang lebih nanjak lagi. Kelihatannya ini paling nanjak. Setelah sampai Cemorolawang terus datar, karena setelah Cemorolawang itu belok peperangan terus ke Menjangan. Berarti ini tanjakan terakhir dan super nanjak. Mantap Jogorogo. Ya. Yang Jangan tayo apa ya. Yo, wow. Oke, setelah berjalan 1,4 jam dari pos 4 tadi sampai di area yang agak datarnya. Sampai ke area datar. Katanya depan itu atas sana itu udah pulau peperangan. Ini lebahnya nih. Cuman nggak tahu, belum ada doplang Cemorolawangnya. Mantap. Jogorogo. Cangkong. Ngisor ngene wis betah kan. 14.24 lanjut perjalanan menuju ke Bulak Peperangan.
Oke, jam 14.39 atau setengah 3 lebih kita sampai di Pulau Peperangan. Mantap sejauh ini. Jalur paling lancar itu dari pos 4 sampai ke pos 5 on the rantai. Oke, alhamdulillah jam 15.12 kita sampai di Gubak Menjangan, camp area kita yang kedua. Gila Jogorogo. Tidak disarankan untuk yang pemula. Mantap. Gas. Yang bagian apa yang? Bagian mas air. Untuk kali ini kita camp di Gubak Menjangan hari kedua, malam kedua kita masak sop bakso sama nasi, sama nanti goreng tempe atau enggak telur. Mantap. Untuk ini putih. Berapa yang? Bikin tempe. Tempe paling nikmat tempe. Gunung. Awalnya nona kurang lor tak. Abang piye maksudnya? Cepet-cepet ini kopiku. Ora Des. Ora desa.
Oke, sekarang hari ketiga kita mau sampai ke Puncak Lawu jam 6.45. Mantap, ini keluar rencangan. Oke, jam 7.15 kita sampai di Pasar Dieng, Gunung Lawu. Kita rest dulu, bentar lagi udah sampai puncak. Kita bakal nyoba terbangin drone. Mantap. Oke, jam 7.33 kita sampai di Argo Dalem. Mantap, Lawu. Ora peka, sorry ya. Sorry. Oke, akhirnya dari ketiga jam 8 kita sampai di puncak. Aduh, gila Jogorogo, treknya mantap.
Pus. Oke, ini bekas warungnya Mbok Yem tutup. Sekarang udah tutup. Si teman juga udah nggak ada. Ikonnya Gunung Lawu. Aduh, sangat disayangkan. Tapi ya mau gimana lagi, demi kebaikan teman yang direscue. Dan Mbok Yem, Al-Fatihah buat Mbok Yem. Matur suwun. Nyoto. Setelah dari puncak, kami singgah sebentar ke komplek warung yang berada di wilayah Hargodalem. Sungguh, sangat kangen dengan almarhumah Mbok Yem. Dari tahun 2016, saya selalu berkunjung ke warung beliau. Dengan menu sego pecelnya yang melegenda itu menjadi kenangan indah di zaman dulu. Al-Fatihah untuk Mbok Yem. Dan juga, sekarang monyet peliharaannya Mbok Yem pun atau yang biasa dipanggil teman pun telah direscue turun. 2 kucing peliharaan Mbok Yem pun sudah tidak ada. Entah kemana saya kurang paham. Ya, memang setiap waktu dan kesempatan pasti memiliki kenangannya masing-masing. Tidak untuk disesali, tapi untuk dikenang dan dibanggakan. Terlepas dari itu semua, setiap jalur pendakian mempunyai kesannya masing-masing. Seperti halnya jalur Jogorogo ini. Terkenal dengan pintu masuknya Gunung Lawu, jalur tertua Gunung Lawu, atau bahkan dengan jalur terpanjangnya. Semua itu mempunyai cerita masing-masing. Terima kasih untuk Pak Darno dan keluarga yang sudah membantu ekspedisi kami kali ini. Terima kasih untuk teman-teman sependakian saya kali ini. Kalian luar biasa. Walau penuh dengan keluh kesah, tapi kita bisa menyelesaikan pendakian kali ini. Dan juga, terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah mendukung saya dan teman-teman saya lainnya. Saya ulangi lagi perkataan saya untuk kalian yang ingin mencoba menikmati alam. Alam itu mempunyai jiwanya masing-masing. Setiap tempat dan waktu mempunyai kesannya masing-masing. Persiapkan fisik, mental, dan perbekalan kalian. Yang paling penting dari semua itu adalah persiapkan ilmu atau wawasan seputar tempat yang akan kalian kunjungi. Salam dari saya, Rocky Leonardo dari channel Rocket Adventure. Sampai jumpa di jalur pendakian lainnya. Terima kasih. Orang bleduk dia.